Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzakina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kenikmatan, terkhusus pada saat ini kembali kita diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beriktikaf di Masjid Al-Falah sambil kita menunggu datangnya waktu sholat isya, sambil kita mempelajari ilmu warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam karya beliau yang beliau beri judul dengan Al-Hikam. Malam hari ini kita akan membahas daripada nasihat beliau yang berbunyi ma basaqad aghsanu dhullin illa ala badri toma'in. Arti daripada hikmah tersebut, ma basaqad, tidaklah tumbuh, tidaklah menyebar, aghsanu dhullin, ranting-ranting daripada kehinaan, illa kecuali ala badri toma'in, bersumber dari bibit tomak ataupun kerakusan tamak terhadap dunia. Beliau Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, tidaklah tumbuh ranting-ranting kehinaan kecuali bersumber dari bibit tomak ataupun rakus terhadap nikmat kenikmatan duniawiyah. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, terlebih dahulu kita akan kembali mengulang daripada pembahasan di dalam ilmu tauhid. Sebagai hamba Allah, ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah,
tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hati sanubari seorang yang muslim, di dalam hati sanubari seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ilmu tauhid dia wajib untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki satu sifat yang mana sifat tersebut disebut dengan wahdaniyah. Allah itu memiliki sifat wajib, yang sifat itu salah satunya adalah sifat wahdaniyah, atau yang diindonesiakan maknanya adalah esa. Arti makna daripada wahdaniyah, sifat keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah pertama, hanyalah Allah yang berhak untuk disembah. Yang kedua, di alam dunia dan alam akhirat yang memberikan manfaat hanyalah Allah. Di alam dunia ataupun alam akhirat yang memberikan mudarat adalah Allah. Di alam dunia ataupun di alam akhirat yang memberikan karunia, atau dengan bahasa Arab dengan makna atau dengan bahasa mu'ti, yang memberikan karunia atau al-mu'ti, hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam dunia ataupun di alam akhirat, satu-satunya yang mampu untuk menghalangi seseorang untuk mendapatkan sebuah karunia, sebuah kenikmatan, sebuah pemberian juga hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam dunia, di alam dunia ataupun di alam akhirat, yang memberikan kemuliaan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya di alam dunia sampai kelak di alam akhirat yang memberikan kehinaan juga hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini tidak boleh lepas dari hati sanubari seorang muslim dan seorang mukmin. Makanya di dalam zikir solat yang setiap hari kita baca, setiap kita selesai solat 5 waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah zat yang maha salam, maha pemberi keselamatan. Minkas salam, dari dirimulah assalam, keselamatan. Wa ilaikas salam, dan kepadamulah kembali keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Maka karena keselamatan itu sumbernya adalah Allah, kembali keselamatan juga kepada Allah, maka kita minta kepada Allah, fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami di dunia ataupun di akhirat dalam keadaan selamat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengajarkan, Allahumma la mani'a lima ataita. Ya Allah, tidak ada mani', la mani'a, tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menahan, yang mampu untuk menghalangi lima ataita, terhadap sesuatu yang ingin engkau berikan. Ketika Allah berkehendak untuk memberi sesuatu kepada seorang hamba, maka dak katik sikok pun makhluk yang mampu untuk menghalangi pemberian Allah terhadap hamba tersebut. Pasti dapat. Wala mu'tiya lima mana'ata. Kebalikannya, dak katik mu'ti, seorang satupun makhluk yang mampu untuk memberikan lima mana'ata, terhadap sesuatu yang engkau halangi hamba tersebut untuk mendapatkan sesuatu itu. Artinya, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, tidak mentakdirkan untuk kita
mendapatkan sesuatu, maka dak kati satupun makhluk yang mampu untuk memberikan sesuatu kepada kita, yang mana sesuatu itu tidak ditakdirkan Allah untuk sampai ke kita. La mu'tiya lima mana'ata wala radda lima qadaita. Dan dak kati yang mampu untuk menahan, menolak daripada apapun yang telah engkau putuskan. Maka hadirin, ini akidah kita yang paling dasar. Akidah dasarnya sebagai seorang muslim, akidah dasarnya sebagai seorang mukmin, setelah dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia bukan hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih daripada itu dia harus yakin bahwasanya yang memberikan pengaruh di alam dunia ataupun di alam akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini sifatnya dasar ini kan artinya iman yang masih belum kuat, iman yang masih perlu diperkuat. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara-cara makmano agar kita mampu memperkuat keyakinan dan keimanan ini. Apa yang perlu diperkuat? Keyakinan bahwa yang memberikan manfaat, mudarat, yang memberikan karunia, yang menahan karunia, dan seterusnya yang tadi kita sudah dengarkan, itu hanyalah Allah. Ini keyakinan harus dipertahankan dan harus diperkuat. Makmano cara mempertahankan dan memperkuatnya? Allah mengajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, caranya adalah melalui ibadah-ibadah syariat. Yang namanya akidah itu keyakinan yang ada di dalam hati. Maka yang namanya hati ini dikatakan hati, bahasa Arabnya itu qalbun, qalbu atau qalbi. Hati itu bahasa Arabnya qalbun. Kenapa disebut qalbun? Qalbun itu artinya, kalau antum belajar tajwid, ada hukum tajwid namanya iqlab. Iqlab itu kalau nun mati ketemu ba. Artinya iqlab makna nun mati ketemu ba, seharusnya itu huruf ba tiba-tiba berubah menjadi mim. Nah, iqlab itu sama qalbun, itu sama dari satu suku kata yang berarti bolak-balik, yang berarti berubah. Kenapa kita punya organ tubuh yang ada di sini yang namanya hati itu bahasa Arabnya qalbun? Karena qalbun ini gampang nian yataqallabu, gampang nian berubah, gampang nian bolak-balik. Makanya sama hati harus hati-hati. Nah, karena qalbun ini tempat keimanan, tempat makrifat, yang hati ini gampang nian untuk bolak-balik. Hati ini selain dia tempat keimanan, tempat makrifat, dia juga gampang berubah, rentan perubahannya. Maka kita disyariatkan untuk mempertahankan dan menguatkan daripada keimanan, keyakinan yang ada di dalam hati dengan cara kita melakukan daripada ibadah-ibadah zahirah, ibadah-ibadah yang diwajibkan di dalam syariat. Salat yang kita lakukan, tujuan inti daripada salat adalah makmano supaya keyakinan ini kian bertambah. Puasa yang kita lakukan sama, kita salat, yang kita sembah, yang kita ibadahkan itu adalah Allah. Apakah Allah itu kita jingok? Tidak. Lalu kenapa ente salat? Kenapa ente menyembah sesuatu yang ente tidak jingok, ente tidak pandang? Ini namanya membutuhkan keyakinan. Kita yakin Allah itu ada melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menjaga keyakinan ini caranya adalah kita memperbanyak
ibadah. Jadi melalui ibadah solat kita beribadah kepada sesuatu yang tidak pernah kita pandang, tetapi kita masih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya mempertebal keimanan. Maka kalau ada wong yang jarang solat atau secara global wong yang jarang ibadah, imannya itu gampang nian tuh turun, gampang nian dia terus melemah dan dikhawatirkan naudzubillah keimanannya bisa hilang karena tidak dijago dengan ibadah syariat. Kemudian hadirin mustamiin rahimani wa rahimakumullah, setelah seorang hamba dia yakin di dalam hatinya, kemudian dia jago keyakinan ini, lalu dia perkuat dengan ibadah-ibadah zahirah, solat, puasa, zakat, sodakoh, zikir, doa, membaca Al-Quran, dan seterusnya, maka iman ini akan terus berkembang. Maka dia akan meyakini, lebih yakin lagi bahwasanya hanyalah Allah, la ilaha illallah, hanyalah Allah, selain Allah tidak kati. Nah, ketika dia bisa meyakini la ilaha illallah dengan seyakin-yakinnya, itulah kemuliaan. Wong yang seperti ini meskipun miskin dia mulia. Maksud mulia mak mano? Dia tidak pernah minta-minta. Dia tidak pernah menghambakan dirinya kepada sesama manusia, hanya ingin sekedar mendapatkan daripada kenikmatan dunia yang menurut dia kenikmatan itu toh yang memberikan adalah Allah. Jadi mak mano dia? Dia ketika miskin, dia bersikap dengan sikapnya orang yang beriman. Dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia terpaksa darurat untuk meminta pertolongan, maka dia akan datang kepada hamba Allah yang lain untuk meminta bantuan pertolongan. Tetapi ketika di saat dia mendapatkan bantuan itu, dia tetap berterima kasih kepada wong yang dia datangi, dan keyakinan hatinya wong ini adalah wasilah perantara, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong seperti ini mulia. Seluruh kebutuhan hidupnya itu akan dia letakkan di zat yang menyebut dirinya sebagai As-Somad. Zat yang menyebut dirinya dewek sebagai As-Somad. Artinya As-Somad itu apa? Tempat bergantung. Kalau kita susah, gantunglah, gentolilah Allah. Kalau kita sakit, gentolilah Allah. Kalau kita dalam keadaan miskin, gentolilah Allah. Seluruhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika pribadi seorang muslim ini, dia hanya di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala, selain Allah dijadikan sebatas wasilah, selain Allah dijadikan sebatas perantara, maka wong yang hidup seperti ini di dunia dia mulia, dan di akhirat dia akan menjadi wong yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mustamiin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an untuk menanamkan keyakinan ini lebih dalam di dalam hati kita. Allah menyatakan iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Ini ayat sebelumnya Allah cerita tentang satu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu syariat menikah, syariat pengantin. Kalau ada kalau wongnya itu lanang itu kan berarti bakal calon suami. Ketika dia nak pengantin, pasti akan ada tanda-tanya besar di dalam pikiran dan hatinya. Mampukah aku untuk menghidupi anak dan istrinya aku kalau aku pengantin? Ini kalau kita statusnya sebagai calon suami. Kemudian kalau kita datang ke rumah camer, yaitu calon mertua,
tentu yang ada di pikiran mertua itu pas kita datang, ngapo kau nak datang Nina? Ini minta maaf, aku datang nih dewek duluan, belum ngajak wong tuo. Nah ngapo kata si calon mertua ini kan, anani tertarik ado sir samo anaknya bapak. Anak bapak yang mana? Yang lanang itu apa? Bukan. Yang betino pak. Yang anak bungsu. Anak bungsu. Bungsu ni ragil, ragil nggih. Ya, ragil bontot. Anak bontot yang paling bungsu. Masya Allah. Akhirnya kan mau kasih kage kata wong tuanya tadi. Ana belum pacak jawab sekarang. Ana nak ngobrol-ngobrol dulu sama keluarga. Pas ngobrol sama keluarga, tentu yang akan menjadi pertanyaan besar di pikiran keluarga, mampu dak fulan ini untuk menghidupi anaknya kita ini. Nah ini kan pertanyaan yang lumrah, manusiawi. Kalau bujang nak penganten, dia manusiawi berpikir mampu dak anak penganten ngidupi. Kalau pengantennya mampu galo ngidupi anak bini. Lumrah bagi wong tuo, bagi mertua, calon mertua, ketika dia sudah membesarkan anak, ngopeni, dihidupinya, di sekolah kenyo, urusan makannya dicukupi dan seterusnya, tiba-tiba ada yang nak ngendainya, tentu dia akan berpikir, dia ni pacar dak nganti ke aku. Selama ni aku ngidupinya, ketika dia penganten sama anak aku, dia pacar dak nganti ke aku untuk ngidupi anaknya aku. Manusiawi, betul, tidak masalah pertanyaan itu. Nah Allah menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana. Kenapa disebut sederhana? Karena ini dasarnya tauhid, dasar keimanan kita. Allah mengatakan iyakunu fuqara, jikalau yang penganten itu bujang-bujang yang fukoro, bujang-bujang yang teaya duit, dak kate duit, fakir, yughnihimullah min fadlih, maka Allah akan memberikan kekayaan min fadlih, daripada karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini hakikat. Kalau ada bujang nak penganten dia ragu masalah rezeki, wajar. Cuma Allah memantapkan hatinya dia. Kalau ente penganten dan niat ente untuk terhindar dari perbuatan zina, niat ente untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW, maka karena ente menjalankan syariat, Allah bantu dengan kekayaan yang dengan kekayaan tersebut engkau bisa menjalankan daripada bahtera rumah tangga. Ini keyakinan. Nah keyakinan ini tentunya bagi wong yang punya pikiran atau cara berpikirnya selalu logika, ayat ini dengan logika memang tidak masuk. Mak mano penganten dengan wong yang fakir, tiba-tiba wong fakir ini jadi kayo. Logika tidak masuk. Cuma kalau logika keyakinan, logika di versus keyakinan, logika melawan keyakinan, maka sebagai seorang yang beriman kita harus mampu mengalahkan logika kita demi keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatakan demikian. Yang miskin yang mengayokannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat lain Allah berfirman. Jadi tadi firman tadi hubungannya sama penganten. Penganten itu kan syariat. Tadi kan anak ngomong Allah mengajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad supaya keyakinan tentang keesaan Allah. Yang hidupi kita adalah Allah, yang mematikan kita adalah Allah, yang ngenjuk kita rezeki adalah Allah, yang ngapo-ngapoi terhadap kita juga adalah Allah, galo-galo gawi, segalo gawi itu adalah Allah. Maka keyakinan ini diperkuat dengan syariat. Salah satu syariat adalah penganten. Jadi dengan penganten, dengan menikah, itu salah satu jalan untuk dibukakan pintu-pintu rezekinya. Nah kalau wong tua lama kita dulu simple cara berpikirnya. Setiap wong membawa rezeki masing-masing.
Ana waktu belum penganten yang dibawa rezekinya ana dewe. Misal Allah menitipkan rezeki untuk ana dewe sebulan cuma 100.000. Sebaliknya mah itu juga istri perempuan yang belum menikah, dia punya rezeki dewe, betul tak? Kan punya rezeki masing-masing. Sebelum lahir sudah dicatat rezeki. Betino tadi yang belum pengantin sama kita, rezekinya sebulan itu ditetapkan oleh Allah 100.000. Maka ketika bergabung jadi 200, selesai. Ini kata wong tua. Makin banyak anak, makin banyak rezeki. Betul, logika wong tua. Kenapa? Setiap bayi yang lahir dia mawa rezeki. Dia ditetapkan oleh Allah sebulan sekali dapat 100.000. Maka berkembang terus dari 200 jadi 300. Anak siko dapat anak dua ini rezekinya tak taunya Allah titipkan lebih besar 500.000. Nah dari 300 langsung wus bulan September naik menjadi 800.000. Makanya ada sebutan galak, alhamdulillah ana meraso rezeki ana ini dibukakan oleh Allah pas ana dapat anak fulan bin fulan. Karena ada galak wong tua galak ngomong itu. Ana ni mengaso pas anak kedua ini rezeki ana lebih dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya gara-gara apa namanya usaha, bukan. Ini murni karunia Allah. Ini cara logika wong tua. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi imanil ajais. Apa maknanya? Kamu kalau nak beriman maka peloi cara berimannya wong tua. Wong tua tu imannya mantep-mantep. Kenapa? Karena banyak makan uya. Banyak makan uya. Banyak pengalamannya, dia lebih ngerti. Pengalaman-pengalaman, maka imannya lebih mantep. Apa berintangan sudah dirasakan. Apa kesenangan pernah dirasakan. Jadi apa namanya dia lebih mampu hatinya untuk menghadapi musibah dan untuk menyikapi daripada kenikmatan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah di dalam ayat lain menyatakan man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ayat yang sering disampaikan oleh para penceramah. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin daripada lelaki, au untha ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beramal soleh harus ada dasarnya keimanan. Artinya kalau ada yang beramal kebaikan tetapi dia tidak beriman, maka kebaikannya tidak pacak disebut kesolehan. Jadi hati-hati sama wong liberal. Hati-hati sama wong liberal. Liberal ini ngomong gilo. Wong liberal ngomongnya gilo. Dia ngomong di dunia ini, katanya ustad-ustad liberal, ustad-ustad uget-uget, ustad-ustad uget-uget. Dia ngomong di dunia ini, jangankan di dunia, di akhirat pun sama. Yang bisa masuk surga tu wong baik. Yang bisa masuk surga tu wong baik. Ngaco. Yang bisa masuk surga wong baik tu ngaco. Tidak. Yang bisa masuk surga adalah hanyalah mereka yang beramal soleh. Kebaikan beda dengan kesolehan. Kebaikan bisa dilakukan bahkan oleh wong yang bukan Islam. Wong yang bukan Islam dia ngenjuk kita duit, baik tak? Baik tapi tidak soleh. Baik tapi tidak soleh. Makanya dalam ayat ini man amila, Allah tidak mengatakan khairon, tetapi Allah menyatakan solihan. Siapa yang beramal soleh, bukan khairon. Khairon itu baik. Siapa yang berbuat baik, tidak, Allah tidak ngomong itu. Yang Allah nyatakan man amila solihan min dzakarin au untha, dionyo yang berbuat soleh tadi, lelaki ataupun perempuan, dengan syarat perbuatan baik bisa disebut sebagai perbuatan soleh adalah di saat wahwa
Mukminun, di saat dirinya beriman. Nah, apa imbalannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, sungguh kami Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan dia. Akan menghidupkan dia. Nah, ini pertanyaan. Bukankah wong yang bisa beramal tuh wong hidup? Kan? Kok Allah ngomong falanuhyiyannahu? Kok Allah ngomong kami akan menghidupkan dia? Bukankah dia sudah hidup? Kalau dia hidup kan baru baca beramal soleh. Kalau dia mati mana baca beramal? Oh, ternyata hidup ni ada dua. Ada hidup yang betul-betul hidup, ada hidup tapi dia mati. Siapa yang hidup betul-betul hidup? Hidup yang betul-betul hidup adalah hidup yang mampu untuk menebar manfaat kepada sesama. Karena soleh dikatakan oleh ulama, diterjemahkan oleh ulama, soleh itu adalah mereka yang mampu bermanfaat untuk wong sekitar, sehingga manfaatnya sifatnya dunia, dan dia bisa mendatangkan manfaat untuknya untuk kehidupan akhirat. Itu namanya soleh. Kalau baiknya di dunia baik, akhirat tidak, belum soleh. Kalau akhirat baik tapi dunianya tidak, belum soleh. Soleh itu adalah yang bisa menebar manfaat dan dia beriman, catatannya. Kalau tidak beriman mana baca? Dia beriman, di dunia dia manfaat, di akhirat dia juga mendapatkan manfaat. Makanya hidup yang benar-benar hidup itulah milik mereka yang beramal soleh dan dionya beriman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu, maka kami akan menghidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah, dengan kehidupan yang super. Kehidupan yang super. Katanya Mario Teguh. Mario Teguh katanya super kali. Tidak. Super itu ketika dia beramal soleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua ayat kita jangan bahas terlalu panjang. Dari dua ayat ini itu bisa kita simpulkan inilah yang diinginkan oleh Allah terhadap kita. Apa dia keinginan Allah? Allah mewujudkan kita di dunia, satu, untuk kita mengimani hanyalah Allah yang berhak untuk kita sembah, dan hanyalah Allah yang mampu untuk yang sudah kita dengarkan tadi. Hanyalah Allah. Kemudian untuk mempertebal dan menjaga keimanan ini, Allah mengajarkan kita caranya hanya satu, yaitu dengan menjalankan syariat. Jadi salah kalau ada yang ngomong cukup yakin tidak perlu ibadah. Salah. Sedangkan ibadah itu fungsinya mempertebal dan menjaga keyakinan. Nah, setelah dia banyak ibadah, dia semakin tebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbuatlah sebuah kesimpulan yang berbunyi la ilaha illallah. Maka ketika dia mampu untuk membuat kesimpulan di dalam hati dan kehidupan nyatanya la ilaha illallah, dia tidak butuh siapa-siapa. Yang dia butuh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kehidupan dunia, dia nyarinya di dunia sebagai fasilitas ataupun sebagai wasilah perantara, tetapi tetap dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kenikmatan akhirat lebih lagi, dia melakukan ikhtiar ibadah kepada Allah, itu wasilahnya baik, tetap kenikmatan di akhirat miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seorang hamba seperti ini, maka dialah orang yang beriman, yang imannya sempurna, dan ketika imannya sempurna, itulah hakikat daripada kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Baru kita bahas apa yang disampaikan oleh Imam, siapa namanya, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, tidaklah berkembang ranting-ranting kehinaan
kecuali bersumber atau disebabkan karena ada biji ataupun benih daripada toma. Toma itu sudah menjadi bahasa kita yang artinya tamak. Tamak itu artinya rakus. Rakus itu artinya dia tidak puas. Maksudnya mak mano. Ini beda 180 derajat dari apa yang kita bahas tadi. Setiap wong yang hidup di dunia secara keyakinan dia sudah punya bagian rezeki masing-masing. Kita bahas kok contoh be. Dia punya bagian rezeki masing-masing. Ketika dia mendapatkan apa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau dia tidak katik keimanan atau dia ada iman tetapi imannya belum tebal, imannya belum kuat, gara-gara apa? Mak mano nak kuat, solat lagi tak pernah, atau solatnya belum solat. Dia solat tapi belum solat. Maksudnya belum solat yang sudah kita bahas kemarin itu, solat yang betul-betul solat zahir sama solat batin. Bukan sekedar zahirnya solat tetapi batinnya juga solat. Bukan sekedar batinnya solat tetapi zahirnya juga solat. Nah, dia belum solat nian. Atau dia sholat tetapi belum sholat, mengakibatkan dia terjangkit penyakit. Apa dia penyakitnya? Bukan lemah syahwat, tetapi lemah iman. Lebih repot daripada lemah syahwat. Imannya lemah. Nah, ketika imannya lemah, di saat dia mendapatkan sesuatu dari Allah, itu beda dengan ketika wong yang imannya kuat mendapatkan sesuatu dari Allah. Yang imannya kuat, nominalnya berapa baik, tidak berpengaruh. Tidak pengaruh, nak 100.000, nak 1 juta, nak 2 juta, sama bagi dia. Karena yang ngenjuk adalah Allah, itu imannya kuat. Tapi kalau yang lemah-lemah ini, banyaknya ngerotok. Jangankan dikit, banyak lagi dia anggap itu belum banyak. Sehingga ketika dia terjangkit penyakit lemah iman, akan mengakibatkan penyakit ini menumbuhkan satu biji, menumbuhkan satu benih yang mana benih itu namanya toma. Toma itu lawannya qanaah. Qanaah itu merasa cukup, alhamdulillah. Kalau dia tidak, kurang caknya. Kurang caknya. Nah, ketika kurang caknya, maka karena dia lemah iman, dia tidak mencari tambahan dari Allah, tetapi dia mencari tambahan dari kekuatan dirinya dewe. Dia lupa sama Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha pemberi karunia. Dia nanda ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ingat satu kekuatan pribadi, potensi yang dia miliki, atau potensi yang ada di diri seseorang. Jadi ini sifat wong toma. Dia nyingok kekuatan atau potensi yang ada pada dirinya, atau potensi yang ada pada diri wong lain. Ini sifat wong toma. Jadi setelah dia punya potensi, misalnya ana, dosanya untuk yang lain be. Ana nyingok, ana pinter. Ana nyingok, ana punya skill, punya kemampuan, kelihayan, kepandaian untuk mengolah daripada harta yang anak punya. Yang tadi sedikit tadi itu anak olah. Nah, mengolahnya itu bukan untuk dijadikan sebagai sarana ikhtiar seperti yang dilakukan oleh yang kuat iman, tetapi dia dijadikan sebagai apa namanya, modal utamanya nian ini anak. Kalau tidak cak ini mana acak kayo. Kalau cak tidak bergerak mana acak kayo. Harusnya ini sukses itu kalau bergerak terus. Akhirnya udah muter. Karena dia punya mindset sukses itu kalau usahanya maksimal, bergerak terus. Maka kita jingoklah wong yang ada di dunia ini, pagi dia nyari duit, sore dia nyari duit, habis maghrib dia nyari duit, malam-malam dia masih live online. Ayo yang benangnya meme tidak puas-puas dia nyari dunia. Nah, wong yang model ma itu minta maaf.
itu sebenarnya dia menghinakan dia punya diri. Menghinakan dia punya diri. Kepada siapa dia hinakan? Kepada duit. Dia bukan la ilaha illallah, tetapi la ilaha illa duit. Jadi hati-hati wong model itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika dia yakin terhadap potensi pribadi, maka dia akan menuhankan kekuatannya, menuhankan skill dan kepandaiannya. Dan puncaknya, sedekah Rasulullah, benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, akhir zaman yang disembah oleh umat bukan Allah tetapi dinar dan dirham. Nah ini hati-hati. Yang ngomong bukan Ali, tapi yang ngomong adalah Nabi. Ini pertama. Atau wong toma itu dia bukan nyingok potensi pribadi, tapi dia nyingok iloka. Nyingok loka. Ketemu sama wong yang dijingok bukan wasilah. Seperti yang kuat iman, anak ketemu sama antum. Ketika anak butuh antum, kalau kuat iman, anak jadikan antum sebagai perantara anak untuk mendapatkan karunia dari Allah. Anak berdagang, datang pembeli. Yang beli itu memang dia, tapi hakikatnya Allah ngirimkan rezeki buat anak. Ini bagi yang kuat iman. Tapi kalau yang lemah iman, tidak pernah dia ketemu sama wong kecuali dia nyingok loka-loka yang ada di wong itu. Apalah potensinya? Apalah peluangnya? Oh ini ada baca. Ini ujung 8-nya landep. Ujung 8-nya landep. Oh, ketemu ini ada lokanya ini. Jadi potensi akhirnya apa? Kalau ketemu sama yang berpotensi tadi, punya potensi besar levelnya, maka dia bakal berai-rai. Padahal dia punya rai. Kok nyari rai? Kok nyari muko? Padahal dia punya muko bermanis-manis. Dia cak mano berupaya supaya fulan ini nyaman sama dia. Fulan ini akrab sama dia. Jadi kalau akrab lemak berasannya. Nah, ujungnya itu. Ujungnya kaget lama-lama pas sudah nyaman, akhirnya berasan. Lama-lama dia menghinakan dirinya. Dia menghinakan dirinya di hadap fulan bin fulan tadi. Nah ini sodak. Betul apa yang beliau katakan. Ternyata kehinaan itu timbulnya daripada ketamaan. Wong tamak yang tidak pernah puas akan karunia Allah, siap-siap jadi wong yang paling hino di dunia, hino di akhirat. Makanya jangan seperti itu. Nabi Muhammad beliau tegas ngomong, siapa yang tegak menyambut orang kaya, menyambut kedatangan wong yang punya duit. Tegaknya itu karena nyingok kayonya, bukan nyingok solehnya, bukan nyingok tuwonya, bukan nyingok yang lain, tapi yang dinyingok kayo ini. Tegak penghormatannya kepada kayonya, zahab, maka hilang dari dirinya 2/3 agamanya. 2/3, na'udzubillah. Maka hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat yang sederhana dari Al-Imam Asy-Syaikh bin Athaillah Sakandari. Jangan tamak. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, wal qunu' rohah wa tama junun. Wal qunu' rohah. Kalau kita qanaah, maka hidup kita bakal santai. Hidup kita bakal lemah, santai. Kenapa santai? Cukup ada Allah. La ilaha illallah. Kalau butuh apa-apa, minta sama Allah. Kalaupun harus bergeraknya cuma sebagai wasilah, perantara. Tetap yang ngenjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Kunu roha, wong yang dia merasa cukup, santai. Sebaliknya, watoma, kalau dia punya akal, punya hati rakus, junun, kaget dia jadi wong gilo. Ada tak wong gilo dihormati? Ada tak wong gilo dihormati? Wah, datang wong gilo itu hormat. Dan hati yang menghormati wong gilo lebih gilo daripada wong gilo. Nah ini, jadi jangan sampai kita tomak. Mak mano caronyo, keyakinan harus dipertahankan, keyakinan harus diperkuat dan dipertebal melalui penjalanan daripada syariat-syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita diberikan sifat
qanaah, diperkuat keimanan kita, dipertebal keimanan kita, sehingga tidaklah kita meyakini melainkan segala sesuatu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.